Udah tahu berapa rupiahnya? Tahu pulsanya? Nanti Mi, apa belum di ini? Oh. Oke, sudah dibuka ya kameranya yang sudah bergabung. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah? Baik, Ustazah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini yang sudah bergabung coba dibuka kameranya ya. Biar enak nih ngajarnya, biar interaktif juga. Dibuka Ainu, Suci, Ade, Jahra, nih, Najla, Balkis, Alisa. Ya, dibuka kameranya. Mana nih si Alicia, Ade? Kok nggak dibuka kameranya? Buka ya kameranya ya. Nah, jadi hari ini kita mau baca dulu satu teks ya. Satu teks mungkin ini ada apa namanya ya? Ya nantilah kita bedakan apakah teks ini termasuk ke dalam teks kritik ataukah teks esai seperti itu. Jadi teks 2 ini ada judulnya Menimbang Ayat-Ayat Cinta. Nah, jadi anak-anak ustazah kita baca dulu. Ustazah suruh si ini kok nggak ada kameranya, kok nggak dibuka? Balkis, Najla, Ade, Suci, Ardea, Alicia, dibuka ya kameranya. Coba Sofia Aurel baca dulu. Sofia Aurel. Mana, Zah? Ini menimbang ayat-ayat cinta itu yang dia mau menilai, itulah menimbang apa itu ayat-ayat cinta. Ada nampak kan?
Nampak Ustazah. Oke. Menimbang ayat-ayat cinta. Karya sastra yang baik juga bisa menggambarkan hubungan antar manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Ini karena dalam karya sastra seharusnya terdapat ajaran moral, sosial, sekaligus ketepatan dalam pengungkapan karya sastra. Begitu pula yang ingin disampaikan oleh Habibur Rahman El-Shirazi dalam novelnya yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Novel yang kemudian menjadi fenomena tersendiri dalam perjalanan karya sastra Indonesia, terutama yang beraliran Islami, karena penjualannya mampu mengalahkan buku-buku yang digantungi seperti Harry Potter. Seperti Harry Potter ini mengusung tema cinta Islami yang dihiasi dengan konflik-konflik yang disusun dengan apik oleh penulisnya. Novel ini mengisahkan perjalanan cinta antara dua anak manusia, Fahri sebagai pelajar Indonesia yang belajar di Mesir, dan Aisyah, seorang gadis Turki. Meskipun mengusung tema cinta, tidak lantas membuat novel ini membahas cinta erotis antara laki-laki dan wanita. Banyak cinta lain yang masih bisa digambarkan, seperti cinta pada sahabat, kekasih hidup, dan tentu saja pada cinta sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan cinta yang tidak biasa digambarkan oleh Habibur Rahman. Lanjut. Nilai dan budaya Islam sangat kental dirasakan oleh pembaca pada setiap bagiannya. Bahkan hampir di tiap paragraf kita akan menemukan pesan dan amanah. Ya, katakan saja paragraf yang syarat dengan amanah, namun dengan bentuk yang seperti itu tidak kemudian membuat novel ini menjadi membosankan untuk dibaca karena penulis tetap menggunakan kata-kata sederhana yang mudah dipahami dan tidak terkesan menggurui. Gaya penulis untuk mengungkapkan setiap pesan justru menyadarkan kita bahwa sedikit sekali yang baru kita ketahui tentang Islam. Lanjutlah. Iya, lanjut aja. Latar yang dilukis sempurna. Hal lain yang pantas untuk diunggulkan dalam novel ini adalah kemampuan Habibur Rahman untuk melukis latar dari tiap peristiwa, baik itu tempat kejadian, waktu, maupun suasananya. Ia dapat begitu fasih untuk menggambarkan tiap lekuk bagian tempat yang ia jadikan latar dalam novel tersebut, ditambah dengan gambaran suasana yang mendukung, sehingga seakan-akan mengajak pembaca untuk berwisata dan menikmati suasana Mesir di Timur Tengah lewat karya tulisannya. Bukan hal yang aneh kemudian ketika memang Sang Abik, begitu penulis sering dipanggil, mampu untuk menggambar latar yang bisa dikatakan sempurna itu. Ia memang beberapa tahun hidup di Mesir karena tuntutan pelajar. Akan tetapi tidak menjadi mudah juga untuk mengungkapkan setiap tempat yang dijadikan latar. Bahkan oleh orang Mesir sendiri memang tidak memiliki sarana bahasa yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ingin ia sampaikan. Alur cerita juga dirangkai dengan begitu baik, meskipun banyak menggunakan alur maju, cerita berjalan tidak monoton. Banyak peristiwa yang tidak terduga menjadi kejutan. Konflik yang dibangun juga membuat novel ini layak menjadi novel kebangkitan bagi sastra Islami setelah merebaknya novel-novel tanulis. Banyak kejutan, banyak inspirasi yang kemudian bisa hadir dalam benak pembaca. Bahkan bisa menjadi semacam media perenungan atas berbagai masalah kehidupan. Tunggu. Karakter tokoh yang terlalu sempurna. Mana tadi? Dah. Ya. Satu hal yang ditemukan terlihat janggal dalam novel ini adalah karakter tokoh, yaitu Fahri yang digambarkan begitu sempurna dalam novel tersebut. Maksud penulis di sini, mungkin ia ingin menggambarkan sosok manusia yang benar-benar mencitrakan Islam dengan segala kebaikan dan kelembutan hatinya. Hal yang menjadi janggal jika sosok yang digambarkan begitu sempurna sehingga sulit atau bahkan tidak ditemukan kesalahan sedikit pun padanya. Jika dibandingkan dengan karya sastra lama milik tulis Sultan Sati, mungkin akan ditemukan kesamaan dengan karakter tokoh Midun dalam roman Sengsara Membawa Nikmat yang berpasangan dengan Halimah sebagai tokoh wanitanya. Dalam roman tersebut, Midun juga digambarkan sebagai sosok pemuda yang sempurna dengan segala bentuk fisik dan kebaikan hatinya. Hanya saja di sini penggambarannya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang langsung menunjukkan kesempurnaan tersebut, sehingga tidak terlalu kentara. Ini di luar bahasa karya sastra lama yang cenderung suka melebih-lebihkan atau hiperbola. Perbedaan yang lain adalah tidak banyak digunakan istilah-istilah Islami dalam roman tersebut daripada novel ayat-ayat cinta. Pembaca yang merasakan hal ini pasti akan bertanya-tanya, adakah sosok yang memang bisa sesempurna tokoh Fahri tersebut? Mungkin penggambaran
mungkin penggambaran karakter tokoh diserahkan sepenuhnya pada diri penulis, tetapi akan lebih baik jika karakter tokoh yang dimunculkan tetap memiliki keseimbangan. Dalam arti, jika tokoh yang dimunculkan memang berkarakter baik, maka paling tidak ada sisi lain yang dimunculkan. Akan tetapi, tentu saja dengan porsi yang lebih kecil atau bisa diminimalisasikan. Jangan sampai karakter ini dihilangkan karena pada kenyataannya tidak ada sosok yang sempurna selain Rasulullah. Nah, habis ya. Nah, sangat bagus ini contoh dari apa namanya ya, salah satu teks. Tapi saya tanya dulu, ini termasuk ke teks kritik sastra atau esai? Menurut kalian ini termasuk ke kritik sastra atau esai? Jawablah. Kan udah tahu perbedaan ya kan? Apa? Kritik. Apa? Kritik sastra. Kuat lah, kritik sastra. kritik sastra. Kan kita udah belajar ya minggu lalu, kan ustazah juga sudah kasih tugas apa perbedaan antara kritik dan esai, dan kalian jelas-jelas menuliskan bahwasannya dalam sebuah kritik itu pasti ada yang namanya penilaian tentang suatu kelemahan dan kelebihan. Tadi sudah kita baca, ada kan kelemahan dan kelebihan yang secara detail dijelaskan? Ada coba. Ada. Makanya itu saya katakan ini termasuk kritik sastra yang berupa resensi sebenarnya. Tetapi kalau resensi kan dia lebih formal lagi nih, maksudnya lebih dibuat lagi judulnya, halaman bukunya gitu kan, tebal halamannya. Nah, kalau inilah namanya kritik sastra. Nah, kalau kritik sastra dia punya sinopsis anak-anak ustazah, ya, dan sinopsisnya itu memang dari yang dihasilkan memang dari sebuah film tersebut atau dari novel tersebut, bukan dari sudut pandang si penulis. Lihat di mana kalian bisa menemukan sinopsis atau ringkasan ceritanya pada teks tersebut. Paragraf ketiga. Iya, paragraf ketiga. Ya, novel ini mengisahkan perjalanan ini cinta antara dua anak manusia, seperti itu kan. Nah, jadi di sini bahwasanya dia mengatakan cinta yang yang ditafsirkannya dalam novel tersebut bukan sebagai pacar-pacaran, nggak seperti itu ya maksudnya. Jadi inilah sepasang kekasih yang sudah halal seperti itu, misalnya suami istri. Nah, jadi di sini si penulis mengkritik sebuah novel yang berjudul itu tadi Ayat Cinta, tapi ini kan hanya sekedar contoh ya. Nah, di sini dia ungkapkan sinopsisnya. Jadi sinopsis ini bukan dari pandangan penulis, benar nggak? Ya, jadi sinopsis yang ada di teks ini benar-benar memang yang sudah ada di novel. Ceritanya itu kisahnya memang sama. Berbeda dengan esai. Kalau esai hanya hal-hal menarik saja yang diulas seperti itu ya. Nah, lalu di mana bisa kita temukan adanya kelebihan, adanya kelemahan sastra tersebut? Coba di mana? Kelebihan yang dilukis sempurna. Apa tadi? Coba. Kelebihan itu latar. Ya. Ya, kelebihannya tentang latar yang dilukis sempurna. Ya, berarti kelebihannya di sini adalah tentang kemampuan si penulis novel. Ya enggak? Ya kan? Di sini penulis kritik sastra ini menilai tentang kemampuan Habibur Rahman dalam melukiskan latar dari setiap peristiwa. Jadi latar yang dilukis sempurna itu termasuk dari apa tadi? Kelemahan apa kelebihan? Kelebihan. Ya, jadi ini diungkapkannya ya secara mendetail, secara objektif. Ya, karena memang seperti itu ya. Karena masih ingat kan, latarnya itu sebenarnya kan ada di ceritanya di Mesir ya, ya kan? Benar nggak? Pernah tahu ini nggak cerita ini? Kok
nggak ada yang nyaut. Dengar suara ustazah. Kalian kalau kalian ngomong nggak kalian buka itunya, nggak kalian unmute kan ya sama aja nggak dengar lah ustazah jawab. Ya Allah. Tahu nggak itu sedikit ceritanya? Enggak, Ustazah. Ustazah. Enggak ya. Ustazah. Jadi sebenarnya itu latarnya memang di Mesir, tapi pada saat itu memang si Habibur Rahman itu dia mendetail sekali dalam menjelaskan latarnya, padahal konsepnya si Habibur Rahman ini dia memang orang Indonesia asli gitu. Sampai memang dulu itu kan sempat viral kali gitu, maksudnya fenomenal kali ini yang masalah ini kan. Makanya dia ini dikritisi karena memang sangat fenomenal novelnya karena sempat dijadikan film. Ya, inilah contohnya. Jadi anak-anak ustazah, latarnya itu apalagi di filmnya kan, latarnya itu dia di Indonesia sebenarnya, tapi benar-benar di situ pun dibuat latarnya itu memang betul-betul kayak di Mesir. Sampai nggak tahu kita kalau itu di Indonesia ya. Nah jadi seolah-olah kalau kita baca novelnya itu ya, ceritanya itu seolah-olah kita kayak berada merasakan suasana yang ada di Mesir sana, itu dia maksudnya ya. Nah jadi sebenarnya yang dibilang si penulis ini betul. Nah lalu apa lagi kelemahan yang kalian temukan? Tadi kan kelebihan, kalau kelemahannya? Karakter tokoh yang terlalu sempurna. Iya, jadi ini yang harus dikritisi, betul itu ya. Nah, ini tadi juga ada nih. Nih alur ceritanya juga. Nih, ini juga kelebihan, kan gitu kan. Lihat cara penulis mengkritisi suatu karya, kan sangat bagus, sangat santun dan tidak menyinggung pihak lain. Dia mengungkapkan secara objektif. Jadi seperti ini. Nah, ini karakter tokoh yang terlalu sempurna itu memang betul. Jadi memang sebaiknya jangan kita tampilkan yang tokoh itu yang terlalu sempurna, kan seperti itu ya. Nah karena itu karena apa? Itu bisa menjadi hayalan liar untuk kita ya, nggak bagus juga. Karena memang yang sempurna itu adalah Rasulullah katanya. Di sini dia mengkritisinya. Nah jadi memang ini termasuk kepada teks kritik sastra. Kenapa? Karena dia memang dijelaskan secara Objektif. secara objektif. Lalu kalian ada lihat nggak di situ si penulis kritik ini ada membandingkan ke karya lain? Ya. Ada kan? Ada. Nah itulah kritik tersebut. Jadi kan kalau suatu kritik itu dia harus adanya pengkajian atau data-data yang mendukung alasannya. Dia buat perbandingan antara karya sastra lama milik tulis Sultan Sati, yang mana kata dia yang lebih bagus itu banyaknya penggunaan kata-kata Islami itu yaitu di di ayat-ayat cinta ini daripada di di sengsara membawa nikmat. Jadi di sini penulis membandingkan ke karya yang lain. Inilah yang namanya data ya. Ini namanya pengkajian yang dia telusuri, dia bandingkan karya sastra lama ya dengan novel baru tersebut. Karena kan kalau novel ayat cinta ini dia bukan karya sastra lama ya anak-anak ustazah. Karya sastra lama itu seperti Siti Nurbaya, tahu kan? Tahu Siti Nurbaya? Tahu. Pernah dengar kan? Iya, terus itu Salah Asuhan. Itu karya sastra lama, karya asuhan Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu termasuk sastra lama. Udah lama kali itu ya. Nah, jadi pastinya sangatlah berbeda dengan novel terbaru. Bahasanya juga lebih variatif kan, lebih banyak. Kalau karya sastra lama dia lebih susah untuk kita pahami karena dia memakai gaya bahasa yang memang terlalu tinggi kata kiasannya. Gitu ya, anak ustazah. Nah, sampai di sini sudah paham kan tentang perbedaan kritik dan esai? Insya Allah paham, Ustazah. Paham ya? Betul, cuma si Maisaro yang jawab. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak tentang kritik dan esai ini?
Suci Ramadhani ada? Kok nggak dibuka kameranya nih? Restu, Najla, Askia, Ade, dibuka kameranya. Udah ya? Sudah paham ya? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini. Bagaimana cara kita menyusun kritik sastra? Ya mana tahu kedepannya kalian mau jadi kritikus. Tapi ingat ya nak, banyak sih manfaatnya kita mempelajari yang namanya artikel, cara membuat artikel, esai, bahkan tulisan kritik. Karena kita akan mempunyai pikiran yang kritis. Tapi hati-hati, kadang pikiran kritis ini ya tanpa kita sadari atau kita salah menggunakannya bisa menjatuhkan orang lain, itu yang nggak boleh. Kalau kita menyalahgunakan pandangan kritis kita atau pendapat kritis kita untuk menjatuhkan orang lain, itu yang nggak boleh. Kita hanya bisa menggunakan pandangan kritis kita tersebut ya, yaitu tadi untuk menulis ya, untuk menilai dengan bagus karya orang lain, tidak untuk menjatuhkan orang lain. Kalau untuk menjatuhkan orang lain tidak boleh seperti itu ya. Maka kita anak-anak ustazah, maka perlu kita memiliki pandangan yang kritis agar kita bisa menimbang baik dan buruk. Tapi tidak ya, jangan sampai ya kita menyalahgunakan pandangan kritis kita untuk menjatuhkan orang lain, untuk menganggap diri kita paling benar. Itu tidak boleh ya anak-anak ustazah ya, apalagi nanti di perkuliahan ya. Walaupun memang kalian itu merasa lebih pandai ya dari teman kalian, bahkan lebih banyak wawasan gitu ya, tidak boleh seperti itu merendahkan. Yang boleh kalian harus membuat tulisan-tulisan kritikan secara objektif, itu boleh. Nah sekarang bagaimana cara kita menyusun kritik sastra? Jadi ada prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun kritik sastra. Yang pertama apa? Benar membaca karyanya. Penulis ada yang nampak di monitor? Kelihatan saja. Nah, nampak ya? Penulis kritik. Penulis kritik itu adalah ya kita orang yang menuliskan kritikan tersebut ya, pandangannya tersebut. Jadi penulis kritik atau kritikus itu harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Jadi anak-anak ustazah nggak boleh kalau kalian mau mengkritisi sesuatu ya, mau memberi penilaian terhadap suatu karya, kalian tuh nggak boleh pakai pikiran kalian sendiri. Kalian harus baca bukunya dulu, kalian harus amati dulu karya tersebut. Jangan ya pakai perasaan, nggak bisa kayak gitu ya. Harus dibaca benar-benar ya, dipertimbangkan baik dan buruknya gitu anak-anak ustazah. Lalu yang kedua, seorang kritikus itu harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Jadi sebelum kalian membuat teks kritik sastra, kalian harus sebanyak-banyaknya membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana cara mengkritisi itu, bagaimana menanggapi sesuatu dengan sopan, bagaimana memerincikan sesuatu. Sekarang ustazah tanya, pernah nggak misalnya kalian itu nggak suka sama sesuatu? Pernah saja. Pernah ya. Tapi kalau kalian jelaskan sama seseorang kenapa kalian nggak suka itu, kalian menjelaskannya itu bisa secara terperinci atau tidak? Karena kok sama orang lain kan nggak mungkin kita jelaskan secara terperinci kan? Paham nggak maksud ustazah? Kalau ditanya orang kenapa nggak suka gitu misalnya, jawabannya pasti singkat kan? Iya ustazah. Ya ustazah. Nah itu ya. Nah berbeda kalau kita menulis, tidak boleh seperti itu. Kalau kita menulis kritik, kalau kita yang kurang suka, kita harus buat sedetail-detailnya dari mana yang kita nggak suka.
Contohnya kayak tadi tuh, dia nggak suka cara penggambaran tokoh yang terlalu sempurna, dia jelaskan sedetail-detailnya ya kan, kenapa dia tidak suka secara terperinci. Tapi kan kalau kita biasa ditanya, ya nggak suka aja gitu. Itu kan misalnya seperti itu. Nah, jadi sangat banyak manfaatnya ketika kita bisa menulis yang namanya kritik ataupun teks esai anak-anak ustazah. Jadi ini bukan pelajaran yang sia-sia. Sampai di perkuliahan pun, mau kalian kuliah agama, kalian ada rencana mau kuliah kan? Ada Ustazah. Ada enggak? Jadi kalau memang ada rencana memang mau kuliah, pelajaran kayak gini, anak-anak ustazah mau kalian masuk agama, nantinya mau bahasa Arab gitu ya, mau pelajaran umum, ini tetap dibahas loh. Kenapa? Yang pertama, kalian pasti akan melakukan yang namanya pengamatan, itu pasti dalam sebuah perkuliahan. Lalu kalian akan disuruh membuat skripsi. Dalam membuat skripsi itu juga harus memiliki pandangan yang kritik. Lalu nanti kalian akan disuruh buat jurnal ya, per kelompok ya, disuruh mengamati ini ya, seperti itu. Yang pelajaran agama pun ada kayak gitu. Seperti itu. Pelajaran bahasa Arab juga ada, membahas tentang ya suatu hal yang berkaitan dengan bidang tersebut. Jadi nanti akan ada kita disuruh-suruh buat jurnal. Nah, harus pandailah kita kan gitu. Jadi harus pandai kita memerincikan suatu pengamatan kita. Jangan kita membuatnya itu ya kita tidak suka, kita nggak letakkan alasannya, kita nggak sampaikan alasannya, itu tidak boleh ya. Jadi harus belajar banyak tentang teks kritik tersebut. Lalu selanjutnya, kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. Nah, jadi anak-anak ustazah, kalau memang kalian, namanya juga kritik ya, kita itu kan menyajikan penilaian secara objektif. Tentunya kalau kita katakan kita kurang suka, kita harus mampu mengumpulkan data-data penunjang, seperti contoh yang tadi anak-anak ustazah ya, dia kumpulkan data-data penunjangnya, apa yang membuat dia tidak suka, lalu bagaimana dengan karya sastra yang lama dibandingkannya. Nah, harus gitu. Bahkan dulu sewaktu ustazah membuat skripsi, nah itu ustazah ingat sekali ya, karena dulu pembimbing ustazah itu adalah kebetulan yang membina ustazah, pembimbing ustazah adalah dosen Unimed. Walaupun ustazah itu nggak berasal dari Unimed, dua-duanya Unimed. Jadi Unimed itu kan negeri ya, jelaslah mereka tuh harus disiplinnya kuat gitu kan, harus rapi. Nah, jadi mereka bilang gini, kalau mau buat skripsi ini, ambil datanya, maksudnya datanya itu bandingkan di skripsi yang lain. Apakah skripsi yang lain pernah membahas tentang penelitian yang ustazah lakukan? Nah, ternyata ada. Ustazah ambil satu sampel skripsi orang lain yang sudah ada di perpus tentunya, ya, yang sudah bisa dibaca orang lain. Maka di situ dibandingkan, kami sama-sama meneliti tentang cerpen, kemampuan anak dalam menganalisis cerpen. Tetapi berbeda data yang dia tulis dengan data-data yang ustazah punya. Jadi ustazah bisa menyimpulkan data dari skripsi lain untuk dibandingkan ke skripsi ustazah. Nah, ternyata ustazah diberikan saran seperti itu, karena memang kebetulan ustazah dapat memang pembimbing yang bagus, gitu ya. Jadi memang harus seperti itu. Kalau kita mau membahas, mengkritisi sebuah karya, ya, kita bandingkan ke karya orang lain. Tapi membandingkan di sini anak-anak ustazah, bukan kita mencari kejelekannya, bukan, tapi kita membandingkan untuk mendapatkan yang lebih baik gitu. Karena apa? Zaman itu kan berubah anak-anak ustazah. Kayak ustazah tahun berapa ya tamat? 2016 buat skripsi tentang cerpen, ya kan, menganalisis. Ini nggak apa-apa kita sharing-sharing kan? Boleh apa enggak? Boleh Ustazah. Ya. Boleh. Biar nanti nggak terkejut. Ya, jadi sekalian jalan ini biar nggak terkejut nanti ke depannya. Nah, jadi yang betul-betul mau mengambil S1 misalnya seperti itu ya.
Jadi mental-mental kayak gitu harus memang ada lah kalian. Kayak ustazah memang swasta, tapi pas dapat dosen yang killer memang pembimbingnya. Tapi alhamdulillah dapat yang mereka itu malah mereka mengajari yang bagus. Jadi dari situ ustazah tahu tadi ya. Nah jadi sampai mana tadi? Udah lupa pun ustazah. Jadi itulah pembelajaran kritik ini bagus anak-anak ustazah, sampai di kuliah pun dipakai, karena kan nanti kita akan disuruh buat jurnal, ada nanti disuruh ngitung-ngitung, mau apapun perkuliahannya memang kayak gitu. Karena nanti dalam suatu perkuliahan itu mau kalian ngambil bahasa Indonesia, agama, tetap ada yang namanya pembelajaran yang lain, nggak semuanya itu. Ada belajar hitung-hitungnya juga dikit itu, ada belajar penelitiannya, observasinya, ada anak-anak ustazah ya. Nah jadi inilah kita pahami, jadi ini nggak sia-sia untuk dipelajari. Boleh kalian, kalau kalian mau mengomentari, membuat pandangan karya sastra orang lain, kalian boleh membandingkannya ya ke karya sastra yang lain anak-anak ustazah, boleh, tapi bukan mencari atau menjelek-jelekkan, tidak, hanya untuk ya mencari mana yang lebih penggunaan kata-kata yang lebih bagus gitu. Tentunya kayak karya sastra lama sama karya sastra baru berbeda dianya cara bahasanya, tapi karya sastra lama dia lebih mendalam ceritanya. Pernah tahu kan salah satu cerita yang salah asuhan itu kan? Tahu kan? Nggak tahu, udah lupa, yang kelas 11 itu, yang si Hanafi Tahu yang dijodoh-jodohkan dia sama orang tuanya orang Padang, tahu kan? Nah jadi itu apa ya? Nah bagus. Jadi itu betul-betul ada. Kalau dari segi bahasanya memang tinggi-tinggi kali bahasanya, tapi bahasanya bagus loh. Dan apa, kalau dia yang karya sastra lama, dia tuh ceritanya nggak alay, tahu kalian? Dia betul-betul apa adanya. Ceritanya itu betul-betul memang menggugah perasaan, ya, mengangkat budaya-budaya kita orang Indonesia. Seperti itu anak-anak ustazah. Maka dibandingkan, tapi juga cari sisi kelebihan dari karya yang lain itu juga. Paham anak-anak ustazah kelas 12? Iya. Ya, jadi nanti kayak gitu ya. Jadi jangan takut. Jadi sebenarnya meneliti itu, melakukan penelitian itu sangat menyenangkan anak-anak ustazah. Senang kali hati kita ya. Nah, jadi itulah ya informasi tambahannya, nanti boleh baca-baca di rumah lah ini karena panjang kali teksnya ya. Oke anak-anak ustazah, jadi waktunya udah habis. Nah jadi untuk pembahasan kali ini ustazah cukupkan ya. Ustazah mudah-mudahan apa yang ustazah jelaskan ini dapat dipahami dengan baik ya. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf ya. Jadi kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.